Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa, betul nggih? Dalam hal ini Ibu Hajjah Siti Surtinah beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Hujan-hujan begini enaknya ngapain Bu? Ibu-ibu ini Masya Allah milih ngaji. Ini insya Allah ini termasuk yang luar biasa apa yang biasa ini? Kalau yang luar biasa insya Allah, dan semoga kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Amin Allahumma amin. Kata para ulama, jangan berharap yang luar biasa kepada Allah kalau kamu belum berbuat sesuatu yang luar biasa. Di antara yang luar biasa yang begini ini. Enaknya tidur kita malah bangun ngaji. Ngajinya di masjid bareng sama hujan, insya Allah mustajabah. Ngaji sambil donga nggih. Ngaji sambil donga, doa sama Allah. Apa utang-utang lunas ta napa? Amin insyaallah. Nggih ndang haji ta napa? Minta yang baik-baiklah sama Allah nggih. Ngaji sambil batin donga. Karena mumpung kita di masjid sedang taklim pas hujan juga. Jadi insyaallah doanya mustajabah. Amin Allahumma. Tadi saya WA Ibu Hajjah Siti Surtinah tadi agak terlambat. Harap sabar menunggu karena tidak berani ngebut kalau hujan-hujan ini Bu. Karena keluar Harapan Indah itu aksesnya banjir, jadi harus ya pelan-pelan intinya ngoten nggih.
Ngapunten kalau saya agak lambat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Isya ini insyaallah kita akan membahas tentang nadar. Nadar nggih, tentang apa? Nadar. Di buku saya halaman 309 nggih. Hadis qudsi yang ke-49. Hadis qudsi yang ke-49 tentang apa? Nadar. Nadar itu janji kita kepada Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan yang dikaitkan dengan perbuatan Allah kepada kita. Itu namanya nadar sebenarnya. Jadi janji kita kepada Allah untuk melakukan satu kebaikan yang itu dikaitkan dengan perbuatan Allah kepada kita. Contoh, nanti kalau anak saya begini, saya akan begini. Oh, ini kalau nanti pilkada ini jadi ini, saya akan begini. misalnya. Pokoknya dia ada nadar kepada Allah, janji kepada Allah kan berbuat satu kebaikan kalau Allah berbuat apa kepada dia. Itu namanya apa? Nadar. Berarti kalau ada orang yang bernadar, kok isinya bukan kebaikan, maka harus dibatalkan. Pokoknya nanti kalau saya dapat rezeki atau dapat uang sekian, saya akan telanjang bulat di depan umum, misalnya gitu. Misalnya. Oh, ini nadar yang nggak benar ini, maka harus dibatalkan nadarnya dan dia harus membayar dendanya. Nah, dendanya nadar itu diatur di surah Al-Maidah ayat 89. Itu dendanya nadar sama dendanya sumpah sama itu. Dendanya nadar sama dendanya sumpah sama. Tolong baca terjemahannya Bu, di surah Al-Maidah ayat 89. Monggo kalau mau baca terjemahannya. Oke. Sudah ketemu? Oke, monggo sinten yang mau baca terjemahannya. Oh, puris. Oke. Ya. 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 Ya, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, beliau bersabda, "Au kama qol, dendanya sumpah sama dendanya nadar sama." Yaitu dengan cara memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka atau memerdekakan budak, atau kalau nggak nemu semua itu terakhir baru puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Jadi yang diutamakan dendanya adalah pertama ngasih makan orang miskin 10 orang. Atau ngasih baju mereka. Bukannya mahalan baju, Ustaz, tergantung. Kalau ibu misalnya punya baju kebanyakan di rumah, daripada mangkrak gak karu-karuan, mending kasih 10 orang miskin. Nah, itu cukup itu. Atau memerdekakan budak, ini nggak ada ya. Sekarang saat ini belum ada. Nanti baru pilihan terakhir adalah puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Itu dendanya puasa, dendanya nadar sama dendanya puasa itu sama. Itu ngaten. Nah, terus orang kalau bernadar itu biasanya karena janji sama Allah, Bu nggih. Biasanya
ditagih sama Allah itu kalau enggak segera dipenuhi itu. Jadi orang itu kalau punya nadar biasanya oleh Allah ditagih kalau tidak segera dilaksanakan nadarnya itu. Kata para ulama macam-macam cara Allah nagihnya. Salah satunya itu naudzubillah Bu ya. Ada binatang yang enggak biasanya masuk ke rumah. Dicontohkan oleh para ulama misalnya ular. Kalau ada ular masuk ke rumah, naudzubillah misalnya dari naudzubillah. Nah itu coba dicek, jangan-jangan mungkin kita punya nadar yang belum dipenuhi. Kecuali rumahnya dekat sawah yang banyak ularnya, itu beda bab itu. Itu namanya binatang yang biasa masuk nyelonong. Ini enggak di perumahan yang kayak kita ini, naudzubillah ya tiba-tiba kok ada ular nyelonong masuk. Nah itu coba dicek, mungkin kita punya nadar. Kalau bingung gampang, sedekah aja besok ke 10 orang miskin ngasih makan mereka. Niat ya Allah kalau saya ada nadar pada Engkau, ampuni hamba kalau hamba lupa, ini saya bayar dendanya ya Allah. Saya bayar napa? Dendanya. Niat bayar denda nadar. Atau niat bayar denda sumpah kalau barangkali punya sumpah. Kalau saya pribadi pernah mengalami sewaktu saya masih di Surabaya. Saat itu saya masih mahasiswa. Saya punya nadar. Nadar saya terlaksana, ternyata yang saya nadarkan terlaksana. Saat itu karena pertimbangan satu dan lain hal, saya tidak mensegerakan pembayaran nadar itu, pelaksanaan nadar itu. Jadi saya tunda. Karena saat itu belum mungkin gitu, saya tunda. Selama saya menunda nadar itu, saya ditagih oleh Allah. Cuman karena saya di pesantren, nagihnya itu begitu ngaji di kelas itu babnya tentang nadar. Nanti kuliah saya kan ada kalian hadis ahkam itu bab tentang nadar. Saya baca isi di koran tentang nadar. Saya ke perpustakaan baca buku tentang nadar. Dalam hati saya ini ditagih oleh Allah ini. Suruh bayar, suruh apa? Iya, akhirnya kenapa Bu? Iya, alhamdulillah ya. Akhirnya dengan segera saya laksanakan nadar saya itu, dan alhamdulillah nggak pernah tagih lagi udah. Makanya kalau ibu-ibu misalnya maaf nih, ada hal yang tadi itu seperti itu, ya coba dilaksanakan. Kalau bingung ya aku nadar apa ya kok nggak ngerti ya nadar apa ini. Ya sudah kalau gitu segera bayar denda nadarnya saja. Bayar denda nadarnya, bilang sama Allah, ampuni kalau hamba mungkin punya nadar yang hamba tidak tahu, ini hamba penuhi dendanya. Saya hamba tunaikan dendanya. Atau mungkin sumpah ya Allah, ini saya hamba tunaikan denda. Ngasih makan 10 orang miskin. Ya bisa nasi bungkus yang mengenyangkan tapi ya. Kalau bisa sih beras. Per orang itu 1 mut. 1 mut itu 1 liter. 10 liter berarti 10 liter plus lauknya lah. Ya plus lauknya 20.000 misalnya, plus uang 20.000. Itu dikasih ke satu keluarga tidak apa-apa walaupun keluarga itu isinya 5. Yang penting senilai 10 orang, tidak ada masalah. Nah, itu namanya apa? Bayar denda nadar. Itu seperti itu. Ada beberapa jamaah saya juga itu yang mengalami gini. Beliau ini berniat bernadar apa gitu ya. Dan itu terlaksana. Begitu terlaksana, masalahnya yang mau dilaksanakan nadarnya itu dia nggak mau. Akhirnya dia bingung itu. Ya kayak contoh gini, dia bernadar mau mengumrohkan orang gitu ya. Ternyata yang mau diumrohkan itu tidak mau, maunya kasih uang saja. Nah kan berarti kan nggak jadi umroh kan, cuma uang kan, beliau bingung gitu. Akhirnya saya bilang ya sudah bayar dendanya aja Bu. Kalau dia memang orang yang membutuhkan, misalnya untuk sekolah anaknya, ya tidak apa-apa kasih aja uangnya, nggak ada masalah. Ibu bayar denda nadar ibu. Nah, caranya tadi ngasih makan 10 orang miskin itu seperti itu. Atau ada jamaah saya juga yang orang Penggilingan itu, dia nadar kalau rumah saya laku 600 juta saya akan bla 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 gitu, ada termasuk akan mengumrohkan orang gitu ya. Ternyata lakunya nggak sampai 600, cuma laku 400 atau berapa. Nah, gimana Ustaz? Ya saya bilang belum tercapai nadar Bapak berarti. Tapi saya tidak enak sama Allah, udah bayar dendanya aja.
Jadi bayar dendanya saja. Kenapa? Karena memang tidak terlaksana yang dimaksud gitu. Nadarnya nggak terlaksana namanya. Itu seperti itu. Nah, makanya hati-hati dengan nadar, ibu nggih. Hati-hati napa dengan nadar. Sebenarnya dalam Islam nadar ini syariat yang sudah cukup tua. Artinya syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah ada syariat nadar ini. Dan para ulama sebenarnya mengatakan tidak dianjurkan si nadar itu sebenarnya. Walaupun boleh, tapi tidak dianjurkan. Boleh, cuma nggak dianjurkan. Kenapa? Karena nadar itu kan nunggu Allah berbuat apa, baru dia berbuat kebaikan. Yang sahih itu sebenarnya sebelum Allah berbuat apapun kepada, dalam arti sebelum kita dikasih apa oleh Allah, kita udah berbuat duluan. Contoh gini ya, ada orang sukses baru tasyakuran, itu wajar itu. Nah, ini belum sukses tapi tasyakuran itu kan luar biasa namanya. Nah, itu seperti itu. Artinya kita ini berbuat baiknya jangan nunggu Allah berbuat baik apa pada kita. Wis kita berbuat baik aja sama pada sesama karena Allah, berbuat baik pada Allah karena Allah semuanya. Nah, itu baru yang benar sebenarnya. Tapi boleh nadar itu, dan itu bagian dari syariat Islam, dan itu termasuk syariat yang sangat tua. Itu yang pernah saya ceritakan mungkin di sini tentang ibunya Siti Maryam itu. Namanya Hanna. Hanna alaihissalam, ibunya Siti Maryam, istrinya Imran alaihissalam itu, beliau bernadar bayi yang ada dalam kandungannya akan dicetak menjadi muharrar. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni itu. Muharrar itu kalau kita sekarang jadi imam masjid lah. Karena saat itu ayahnya Siti Maryam, Imran, itu imam masjid, Imam Masjidil Aqsa. Nah, beliau pengen anaknya jadi seperti bapaknya lah, si Hanna ini. Nah, ternyata begitu lahir perempuan. Nah, akhirnya nadarnya tetap dilaksanakan, yaitu dididik menjadi seorang ulama, tapi nggak mungkin jadi imam masjid. Dan beliau tidak membatalkan niatnya hanya karena anaknya perempuan, tetap dinadarkan. Nadarnya itu nggak dirubah, tetap. Nah, tapi akhirnya dengan izin Allah, memang nggak dapat di anak sih, tapi dapatnya di cucu Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak dapat anak yang ulama dalam arti Imam Masjidil Aqsa maksudnya, tapi dapat cucu yang Nabi dan Rasul malah. Nah, itu oleh para ulama dipahami, kita semua ini kalau punya niat baik jangan dibatalkan hanya karena menurut kita nggak mungkin. Ibu-ibu punya niat baik apa, itu jangan dibatalkan hanya karena menurut ibu-ibu nggak mungkin, jangan. Insya Allah walaupun nggak terwujud di masa kita, atau bahkan mungkin nggak terwujud di masa anak kita, semoga nanti terwujud di masa cucu kita. Contoh, saya mungkin pernah cerita di sini ya. Kalau bosannya bilang cut, nanti saya cerita yang lain. Jadi di Jawa Timur itu saya pernah tahu ada seorang kiai namanya Allahyarham Kiai Mahmud namanya. Beliau itu pernah punya cita-cita itu bikin masjid yang besar di kampungnya. Sampai beliau sedo wafat, masjid yang dimaksud itu nggak terwujud itu. Sekarang ini dengan izin Allah, sekarang generasi putra beliau itu masjid yang dimaksud terwujud dengan izin Allah. Jadi anaknya yang mewujudkan dengan izin Allah. Beliau itu punya cita-cita menghafalkan Quran. Ya sampai sedo nggak hafal 30 juz itu. Padahal beliau sudah berusaha menghafalkan Quran, tapi sampai sedo itu nggak hafal 30 juz. Generasi putranya sependek yang saya tahu nggak semuanya hafal 30 juz. Sekarang generasi cucu, sekarang puluhan cucu beliau itu, banyak cucunya, hampir semuanya hafal 30 juz cucunya itu dengan izin Allah itu. Makanya kalau punya cita-cita yang baik itu jangan dibatalkan hanya karena menurut kita nggak mungkin. Tetap tekad niat itu. Apalagi kalau itu dinadarkan, jangan dirubah. Jangan dirubah nadar itu. Kalaupun ada yang tidak sanggup melaksanakan, dibayar dendanya saja. Pokoknya kalau bingung masalah nadar, ya Allah ngapunten saya nggak ngerti ini bagaimana, udah hamba bayar dendanya saja ya Allah, kafaratnya. Ngaten nggih? Karena itu merupakan janji kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ya'ti
ibna Adam an-nadharu bi syai'in lam akun qaddartuhu walakin yulqihi an-nadharu ilal qadari wa qad qaddartuhu astakhriju bihi minal bakhili fayutuni alaihi ma lam yutuni alaihi min qablu. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari wal Bukhari, hadis Al-Bukhari, Ahmad dan An-Nasai yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bani Adam yang bernadar dengan sesuatu yang tidak pernah aku takdirkan baginya, tidaklah mendatangkan manfaat kepadanya. Akan tetapi nadar itulah yang mendorong sampai terlaksananya qadar sesuai dengan yang kutakdirkan. Dengan jalan nadar itu aku dapat mengeluarkan hartanya dari orang kikir, sehingga ia melaksanakan nadar dengan mengeluarkan harta nadarnya yang sebelumnya tidak pernah mengeluarkan hartanya karena kikirnya itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, orang yang bernadar itu kadang dianggap seperti orang yang kikir, karena dia baru berbuat baik setelah apa yang dia mau dilaksanakan oleh Allah untuk terjadi. Ya, yang lebih baik sebenarnya sebelum semua terjadi kita sudah berbuat baik, itu yang betul. Makanya orang bernadar di sini ya, ini dianggap sebagai orang yang kikir. Tapi insya Allah tidak termasuk orang yang kikir kalau selama ini jenengan sudah baik sama orang. Jadi selama ini jenengan sudah baik sama orang, sudah baik, sudah sering berbagi, sudah sering berbuat baik lah. Bahwa suatu saat untuk lebih memantapkan cita-cita supaya tercapai maka jenengan nadar, itu tidak apa-apa, silakan. Nah, jadi saya ulang bahwa untuk lebih memantapkan hasil dikuatkan dengan nadar, silakan. Kalau yang model begitu insya Allah ya tidak termasuk kikir itu. Jadi kalau saya ulang ya, selama ini kita hubungannya dengan Allah baik-baik saja, dengan sesama juga baik-baik saja. Terus untuk lebih memantapkan hasil kita sengaja bernadar, insya Allah tidak termasuk dalam kategori kikir ini, insya Allah. Insya Allah, nggak usah khawatir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita mengenai nadar. Apabila manusia bernadar mendermakan hartanya di jalan Allah karena berhasil yang diharapkannya, maka nadar yang semacam ini tidak akan dapat menghalangi qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendorong hambanya untuk melaksanakan nadar sehingga apa yang diharapkannya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah, meskipun takdirnya seorang yang kikir, namun karena memenuhi tuntunan nadarnya ia mau mengeluarkan hartanya. Jadi kalau saya pahami sekilas ya, yang saya pahami sekilas itu, kadang ada orang itu nggak ada catatan takdirnya untuk apa yang terkait dengan apa yang dia harapkan, tapi karena dinadarkan bisa saja dengan sengaja jadinya Allah takdirkan untuk dia itu. Nah ini saya mau cerita dikit. Jadi di Lauhul Mahfuz itu kan sudah ada catatan takdirnya. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah ada catatan takdir. Allah berkuasa menetapkan dan menghapus atau merubah. Jadi saya ulang, Allah berkuasa menetapkan dan menghapus atau merubah. Misalnya ngeten, ini contoh, jenengan tahun ini nggak ada catatan takdirnya haji, nggak ada. Tahun ini nggak ada catatan panjenengan haji tahun ini. Tiba-tiba jenengan nadar, pokoknya misalnya tahun ini aku haji, aku tak nopo lah, berbuat nopo misalnya. Itu yang awalnya nggak ada catatan takdir. Bisa saja kalau Allah memang berkehendak, Allah kemudian takdirkan dia bisa haji tahun ini. Itu barokahnya nadar. Nah, itu semua tidak akan masuk dalam kategori catatan sebagai orang yang kikir kalau jenengan selama ini sama orang baik, ngoten mawon. Jadi dengan kata lain, nadar itu bagian dari cara menajamkan doa supaya mustajabah, itu loh, kira-kira gitulah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya.
Tahun ini tuh nggak ada catatan jenengan dapat uang 1 triliun tuh nggak ada catatannya. Kan contoh yang gede pisan wonge. Terus tiba-tiba jenengan nadar, pokoknya tahun niki aku oleh duit 1 triliun rupiah cash misalnya. Mbuh jalan ini duit iku. Misalnya saya akan bla bla bla. Yang tadinya nggak ada catatan takdirnya. Itu Allah kalau sedang berkehendak untuk memberikan Anda takdir itu, maka yang tadinya nggak ada bisa diadakan oleh Allah. Dan itu makna dari riwayat tadi itu diantaranya. Nah, jadi ini mirip apa? Kekuatannya mirip dengan doa, betul. Mirip dengan sedekah. Itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cuman non sewu nggih, supaya panjenengan dan saya juga tidak termasuk dalam kategori yang kikir, usahakan sebelum nadar itu memang hubungan kita dengan sesama sudah baik, dengan Allah juga baik, ngoten nggih. Supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang kikir yang hanya akan berbuat baik nunggu apa yang Allah buat pada kita. Nah, kalau bisa sepatutnya lah kita ini sudah berbuat baik sebelumnya supaya tidak masuk dalam catatan sebagai orang yang kikir. Nah, monggo kan kita tidak tahu catatan takdir kita kan. Nah, jadi itu bagian dari namanya bernegosiasi dengan takdir. Supaya kemudian apa yang tadinya tidak ada catatannya menjadi ada catatannya dengan izin Allah, dengan nadar itu. Nah, ngoten nggih. Nah, itu diantaranya pengertian yang saya baca dari riwayat ini. Adapun arti nadar ialah janji atas dirinya untuk melakukan suatu kebajikan yang khusus ibadah, sedekah, derma dan lain. Maksud kebaikan yang Allah ridhoi ya. Makanya kalau maksiat tidak masuk ini. Apabila terjadi sesuatu kebajikan yang khusus yang dia inginkan itu baru namanya nadar itu. Biasanya kalimatnya gini, pokoknya nanti kalau saya begini atau anak saya begini, saya akan begini misalnya. Pokoknya nanti kalau anak saya begini, saya akan begini. Kalau begini, saya akan begini misalnya. Intinya itu sih sebenarnya. Allahu Akbar. Mengenai hukum nadar ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, nadar akan melakukan maksiat, larangan Allah ya. Ini tidak sah nadarnya. Misalnya bernadar mengawini istri orang, alhamdulillah bisa kita. Oh, gak bener ya. Allahu Akbar. Tapi kalau munajatnya jomblo beda. Kalau munajatnya jomblo itu ya Allah, takdirkanlah dia jadi istri hamba. Kalau ternyata engkau takdirkan dia jadi istri orang, kan hamba juga orang ya Allah gitu. Itu munajatnya jomblo itu. Al-Baidawi berpendapat bahwa nadar itu sebaiknya dilarang. Ini Al-Baidawi. Sebab termasuk perbuatan orang-orang yang kikir. Orang yang pemurah bila akan melakukan taqarrub kepada Allah segera saja melaksanakannya, sedang yang kikir baru mau melaksanakannya apabila kira-kira akan mendapatkan imbalan terhadap apa yang dikeluarkannya. Perbuatan semacam itulah yang dimaksud dalam hadis qudsi di atas tadi itu, tidak akan mempengaruhi apapun pada qadar. Di nadarnya itu tidak akan mendatangkan keuntungan apapun kepadanya apabila hal itu tidak sesuai dengan qadar Allah, dan tidak pula akan menolakkan malapetaka yang menimpanya apabila hal itu memang sudah ditakdirkan Allah atasnya. Ini kata Imam Al-Baidawi ya. Saya pernah dengar penjelasan seperti ini. Namun gini, kalau memang itu termasuk yang dilarang atau sebaiknya jangan, tapi nyatanya Abu Bakar bernadar radhiyallahu anhu. Bernadar. Abu Bakar itu bernadar. Beberapa sahabat Nabi juga bernadar dan Nabi tidak melarang. Berarti apa? Tadi catatannya, jenengan kalau bernadar usahakan pastikan dulu ya bahwa kita ini hubungannya dengan Allah baik, dengan sesama juga baik, sehingga jenengan kita tidak dicatat sebagai orang yang kikir karena nadar itu.
Tapi kalau selama ini kita hubungannya dengan Allah kurang bagus, dengan sesama juga jelek, pelit pakai dal, terus bernadar akan berbuat baik, bla 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 bla, maka ngerinya itu memang masuk dalam kategori orang yang kikir. Makanya kalau kita nggak ingin masuk dalam kecaman dalam hadis tadi itu, atau sebagaimana pemahaman Imam Al-Baidawi rahimahullah, maka saya ulang tadi, sebelum bernadar usahakan kita memang sudah baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Ngaten nggih? Itu diantaranya. Ibnul Arabi berpendapat bahwa nazar itu sama dengan doa. Ya tadi yang saya katakan tadi ya, sama dengan apa? Doa. Sebab itu ia tidak menolak qadar. Sebab itu ia tidak menolak qadar. Karena nazar itu sendiri sudah takdir juga. Meskipun demikian nazar tetap dilarang dan dianjurkan untuk berdoa. Ini versi Ibnu Arabi juga, Ibnu Arabi. Apa sebab demikian? Sebab doa itu adalah satu ibadah yang segera dapat dilaksanakan dengan adanya tawajuh kepada Allah, adanya tadarru' dan khusyuk kepadanya. Berlainan dengan nazar, terdapat penangguhan amal ataupun ibadah yang menunggu sampai ada hasilnya. Jadi memang unik ini, nazar ini ada syariatnya tapi tidak dianjurkan. Mirip poligami. Itu seperti itu juga. Ya kan mirip. Jadi ada perintahnya, ada syariatnya tapi tidak dianjurkan. Ya, hanya bagi yang mampu kalau berani. Menurut ijma ulama, nazar itu sah dan wajib ditunaikan apabila nazar itu sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kalau sesuai dengan tuntunan agama maka tidak ada masalah. Dan wajib ditunaikan apabila nazar itu sesuai dengan tuntunan agama. Akan tetapi nazar untuk perbuatan maksiat atau mubah seperti masuk ke pasar menurut Imam Syafi'i tidak sah dan tidak perlu kafarat. Adapun nazar untuk selain kepada Allah seperti menyembelih hewan untuk ruh halus hukumnya haram, tidak boleh. Saya mau terangkan dulu gini. Abu Bakar tadi yang saya bilang Abu Bakar pernah bernazar itu. Bukan bernazar, bersumpah beliau. Maaf, saya ralat. Abu Bakar itu pernah bersumpah. Bersumpah tidak akan memaafkan mastoh dan tidak akan menyantuni lagi mastoh. Gara-gara mastoh ini kerabat beliau, orangnya miskin, sering dibantu oleh Abu Bakar. Terus kemudian begitu Siti Aisyah punya masalah, beliau bukannya membela Abu Bakar tapi malah ikut ngeblok orang munafik menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Abu Bakar marah sambil berkata, saya tidak akan maafkan mastoh dan saya tidak akan lagi bantu mastoh. Itu sumpahnya Abu Bakar. Terus Allah tegur di surah An-Nur ayat 22 itu. Ya Allah menyatakan wala ya'talil fadli minkum wasa dan seterusnya itu. Akhirnya Abu Bakar membatalkan sumpahnya, beliau tetap memaafkan mastoh, tetap membantu mastoh, dan beliau membayar dendanya. Dan tadi saya katakan dendanya sumpah sama dendanya nazar itu sama. Ya, sama. Menurut ijma ulama, sekarang ijma ulama, nazar itu sah dan wajib ditunaikan apabila nazar itu sesuai dengan tuntunan agama. Oh tadi sudah ini ya. Imam Syafi'i Imam Syafi'i sebagai tokoh penganut Imam Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i saya salah lagi. Sebagai tokoh pengikut Imam Syafi'i dalam Syarah Minhaj mengemukakan bahwa bernazar kepada kuburan wali-wali atau kiai atau tempat yang menjadi bekas wali-wali atau kiai-kiai yang semacam itu, jika diniatkan oleh yang bernazar untuk menghormati tempat-tempat itu, maka nadarnya batil dan tidak sah. Karena mereka menganggap bahwa tempat-tempat itu sakti, mempunyai keistimewaan, antara lain dapat menolak bala, bencana, dapat mendatangkan keuntungan dan dapat menyembuhkan penyakit. Mereka yang bernazar kepada kuburan dengan memberikan lilin atau lampu atau minyak tanah dan lain-lainnya dengan niat seperti di atas, nazar semacam ini semuanya batil. Itu semua termasuk nazar kepada makhluk. Sedang nazar kepada makhluk hukumnya tidak boleh. Yang dibolehkan hanyalah
kepada Al-Khaliq Allah yang Maha Pencipta saja. Jadi kalau ada orang nadarnya aneh-aneh itu aja gampang aneh, sebaiknya dibatalkan itu aja. Nadar kok aneh-aneh, sebaiknya dibatalkan. Tadi dicontohkan berkaitan dengan tempat-tempat yang dikeramatkan ya. Kenapa kok dilarang ya? Takutnya malah menyuburkan tindakan takhayul dan khurafat. Ini bukan perkara tidak boleh ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur itu sunnah kapan saja. Ya, ziarah kubur itu sunnah kapan saja. Terutama kepada orang tua kita sendiri, terutama kepada para kekasih-kekasih Allah, terutama yang paling utama ke Raudhah yang ada di Madinah. Itu kita ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun kalau sekiranya nadarnya itu mulai aneh-aneh, mending dibatalkan saja. Tapi kalau nadarnya ziarah kubur yang benar ya maksudnya ya, seperti ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW, maka itu tidak ada masalah, silahkan saja. Kalau yang aneh-aneh sebaiknya dibatalkan. Nadar itu dibagi dua macam, menjanjikan sesuatu ibadah apabila ia mendapatkan nikmat, keuntungan, atau karena terhindar dari bahaya bencana. Umpamanya, kalau penyakitku ini sembuh, saya akan saum 2 hari karena Allah. Maka apabila ia sembuh, ia wajib saum 2 hari. Yang tadinya puasa itu sunnah menjadi wajib gara-gara nadar. Yang enak itu nadar mau puasa sebulan penuh, dia batalkan nadarnya, milih dendanya. Itu cuman puasa berapa? 3 hari. Tapi urutannya harus itu ya. Kalau ada orang mengatakan harus urutannya itu ngasih makan dulu. Jadi dendanya jangan langsung ambil puasa. Dendanya adalah ngasih makan dulu, ngasih makan 10 orang miskin. Terus atau memberi pakaian mereka. Atau memerdekakan budak. Baru terakhir puasa. Ya. Itu pilihannya itu dulu. Nggih, monggo. Oh gitu ya. Baik. Ada perasaan ditagih nggak sama Allah? Oh nggak tahu ya. Baik. Kalau dia merasa tidak sukses, padahal dia sudah bernadar, nanti kalau saya sukses saya akan, ternyata menurut dia merasa belum sukses saja. Ya kalau dia jujur dengan pernyataannya itu, ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau dia merasa ditagih oleh Allah dengan misalnya ada hal-hal yang aneh lah dalam kehidupannya yang nggak enak, yang nggak jelas, bisa jadi itu bagian dari ditagih oleh Allah. Maka saran saya untuk menghentikan ketidakjelasan suksesnya itu, saran saya Bu, segera bilang sama Allah, ya Allah ampuni hamba karena nggak jelas sukses hamba ini, hamba bayar dendanya aja deh. Saya hamba bayar dendanya ngasih makan 10 orang miskin supaya dia tidak kepikiran terkait dengan nadarnya itu. Khawatirnya nanti dia tanpa sadar melanggar nadarnya itu. Ngoten. Itu saran saya. Berikutnya, janji mewajibkan ibadah kepada dirinya tanpa sesuatu sebab. Misalnya nadar karena Allah, aku akan saum minggu ini 2 hari. Nadar seperti ini wajib dipenuhi sebagaimana yang pertama. Semoga Allah menghindarkan kami dari sifat kikir dan janganlah infak kami hanya didorong oleh nadar karena kekikiran kami. Ini amin ya. Intinya kalaupun kita bernadar, usahakan memang sudah baik hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Saya kira ini Bu berkaitan dengan nadar yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Sebenarnya kan nadar itu janji antara kita dengan Allah aja sebenarnya. Kalau ibu tekadkan dalam hati itu sudah nadar juga sebenarnya. Nah, tapi sudah ditekadkan. Tapi kalau cuman
gini, kan ada gini Ibu. Kok saya pengen ya nanti itu kalau sudah gini saya mau begini, pengen itu. Itu bukan nadar itu, namanya azam itu namanya. Azam. Nah, jadi kalau baru gitu aja belum nadar namanya, ingin namanya. Itu namanya azam. Contoh gini ya. Ingin nanti itu saya kalau saya mau gini itu, pengen itu. Nah, itu saya ulang bukan nadar, namanya apa Bu? Azam namanya. Azam itu belum nadar. Tapi kalau Ibu bertekad, tekad iya wae. Esok lek ngene aku tak ngene wae. Besok kalau gini saya akan gini. Tekad deh. Dalam hati udah tekad itu. Bulat yakin sudah. Nah, ngerinya yang begitu itu udah masuk dalam kategori nadar itu, ngerinya. Nah, jadi nadar itu enggak harus diucapkan. Kenapa? Karena itu janji kepada Allah sebenarnya. Itu janji kepada Allah. Kalau janji kepada Allah kan kita enggak harus ngomong. Allah Maha mendengar. Tapi itu yang sudah ditekadkan. Makanya tadi Ibu yang di surah Al-Maidah ayat 89 itu kan yang Allah ambil sebagai janji itu kan kalau kita bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berarti belum gitu loh. Itu pun tergantung kalimatnya tadi kan. Kalau kalimatnya cuman rasanya pengen sekali nanti kalau pengen itu namanya azam, belum bukan nadar itu. Tapi kalau gini, pokoknya nanti kalau ini berhasil saya akan begini. Nah, itu sudah nadar itu. Kalau udah tekad ya, kalau sudah tekad. Ngaten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ya. Nggih, monggo. Ya, itu nadar itu. Nggih. Enggak. Jadi Ibu caranya sekarang niatkan ya Allah, saya niat melaksanakan nadar hamba yang itu walaupun belum terlaksana itu. Ya, jadi itu saya kayak mempercepat zakat, boleh. Zakat itu boleh dipercepat. Nah, sama dengan ini nadar kan termasuk kewajiban yang harus dikeluarkan kan. Andai kan dipercepat boleh tidak apa-apa. Jadi sebagaimana zakat boleh dipercepat, maka nadar boleh dipercepat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Ibu niatnya bayar itu, niatnya ya Allah hamba ngeluarin ini kan melaksanakan nadar hamba terkait dengan rumah itu walaupun belum terlaksana ya Allah. Ini sudah hamba laksanakan. Itu. Nah, nggih. 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 Nggih, nggih. Kalau yang ini jenisnya azam namanya. Yang kedua ini azam. Ya. Ya. Jadi gini, kalau yang pertama tadi kenapa saya bilang nadar? Karena Bu Siti Surtinah kan mengkaitkan dengan lakunya rumah. Terus Ibu bertekad mau ngasih kas masjid, ngoten nggih? Nah, maka itu namanya nadar. Kalau ini kan pengin rasanya itu. Pengin, nah itu namanya azam itu namanya. Kalau azam itu boten, tidak termasuk nadar. Dan itu
belum terlaksana saja ibu sudah dapat pahala sekali utuh. Apalagi ibu laksanakan nanti bisa berlipat-lipat. Sekarang ibu nyicil ya nggak ada masalah, silakan saja. Jadi yang kedua itu namanya azam. Yang kedua, kalau yang pertama tadi nadar itu. Kenapa nadar? Karena dikaitkan dengan ya Allah nanti kalau rumah saya ini laku, saya pingin sekali. Nah itu bisa jadi nadar karena dikaitkan. Tapi kalau ibu begini, andaikan begini beda lagi. Mas ngomong sama Mas Nurrahim, Mas nanti kalau mau kita sana, bagaimana kalau kita nyumbang masjid kan kasnya lagi? Oh iya tidak apa-apa mah. Kalau itu cuma omongan biasa itu namanya azam niat. Kenapa? Karena obrolan biasa antara ibu sama suami. Tapi kalau ibu dalam hati tekad, si Allah pokoknya kalau rumah ini laku nanti pengen rasanya saya itu saya ngerinya itu masuk dalam kategori nadar itu. Karena nadar itu diantara definisi fikihnya tadi kan yang kita baca tadi, berniat melakukan sesuatu yang hubungan taqarrub ilallah jika ada sesuatu yang Allah buat kepada kita. Nah, itu namanya nadar. Tapi kalau yang kedua tadi itu murni azam itu. Rasanya pengen sekali. Kayak gini loh. Nanti kalau anak saya lulus itu kalau rasanya pengen sekali saya itu itu insya Allah masih dalam kategori azam itu. Kenapa? Karena masih berbanding lurus dengan omongan itu adalah keinginan. Nah, tapi kalau pokoknya nanti kalau anak saya lulus saya akan, nah itu sudah nadar itu kalau begitu itu. Ngoten nggih Bu nggih? Oh, berarti nggih oke lah. Nggih, itu berarti azam. Nggih, ngoten nggih. Wallahu alam. Gampang kok Bu, kalau nanti jangan merasa kalau ditagih sama Allah tinggal bayar dendanya saja itu. Makasih makan 10 orang miskin. Pokoknya jenengan kalau ragu soal sumpah dan nadar jenengan, kalau ragu bayar dendanya aja. Tapi kalau selama ini baik-baik saja insya Allah sih nggak ada masalah. Berarti memang bukan nadar. Intinya pokoknya kalau nadar itu pokoknya nanti kalau misalnya pokoknya kalau nanti kalau rumah saya laku saya akan. Pokoknya kalau tanah saya laku saya akan. Nah, itu nadar itu saja. Tapi kalau begini kalimatnya beda lagi misalnya. Rasanya kok pengen ya saya itu kalau rumah saya itu laku saya akan bantu ini rasanya itu pengen. Nah, ya. Kalau cuman begitu itu namanya azam namanya. Makanya tadi tekad dalam hati itu apa? Kalau tekadnya pokoknya kalau anu nadar itu pokoknya gitu. Nah, kalau ibu ragu-ragu gampang bayar dendanya saja nanti kalau bingung. Adapun tadi Ibu Siti Surtina tadi misalnya jenengan mau mensegerakan pembayarannya tidak ada masalah. Diniatkan saja. Ya Allah sekiranya apa yang hamba niatkan itu kemarin adalah nadar, maka ini nadar hamba saya sudah hamba tunaikan ya Allah. Walaupun itu belum terjadi. Tapi kalau sekiranya itu adalah azam, inilah niat hamba yang sudah saya tunaikan. Ngomong gitu aja sama Allah, gitu aja ngomong aja gitu sama Allah gitu. Nggih, insyaallah mudah-mudahan nggih. Segera laku dengan nilai yang harga yang memuaskan. Amin. Amin Allahumma amin. Ngomong hujan ya, amin. Enggak yang lain silakan kalau ada. Enggak ada cukup nggih? Kita tutup dengan doa nih. Ini mohon doa untuk Fitri, Ibu Fitri Condrowati binti Sadikin Cipto Juwono karena sakit. Kita bacakan, kita ruqyah, kita doakan dengan suratul Fatihah. Semoga Allah anugerah beliau lekas pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua juga gitu, keluarga kita juga gitu, kalau ada yang sakit semoga lekas Allah anugerah kesembuhan, pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.